Saya mengucapkan terima kasih lebih dahulu ini untuk Ibu Eli dan semua pengurus Menara Doa Banten dan juga salam kenal dari Eropa. Sebelum saya masuk ke dalam sharing, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga pelayanan saya. Nama saya Heri Situmorang, bersama dengan istri. Kami baru diutus oleh gereja kami, Rock, di Indonesia untuk membuka pelayanan di Frankfurt. Ya, kami 2018, saya, istri, dan anak berusia 15 tahun memulai pelayanan 2019 karena setengah tahun sejak waktu kami tiba di Jerman itu kebanyakan ngurus administrasi. Di Eropa ini sangat ketat sekali, jadi kami tidak bisa langsung memulai, harus menunggu sekitar setengah tahun. Nah, setelah itu tadi Bu Eli sudah katakan, saya juga menginisiasi sebuah wadah yang namanya Eropa Bersatu Berdoa. Di sini ada salah satu anggota komitenya yaitu Pak Lut dari Belgia. Saya tidak tahu apakah ada Bu Teli dari Belanda. Nah, wadah ini baru berdiri sejak Maret 2020. Berdirinya juga karena Corona. Karena kita tidak bisa ketemu, saya menginisiasi untuk berdoa lewat Zoom. Berjalan dengan waktu, dari berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk negara, untuk melawan corona, kami mendapatkan visi supaya kami berdoa untuk Eropa, karena kami melihat Eropa ini ada dalam kondisi suam-suam kuku, bahkan sudah mati suri iman mereka kepada Tuhan. Ya, mungkin bisa ditayangkan slide-nya, slide kedua sambil ini. Ya, nah Eropa Bersatu Berdoa ini sekarang tergabung 56 orang. Sebelumnya, slide kedua. 56 orang dari sekitar 14 negara. 14 negara ini ada di Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, Inggris, Itali, Luxembourg, Ceko, Yunani, Turki, ada juga dari Amerika, dan yang dengan setia juga ikut berdoa bersama kita adalah Ibu Eli dan Pak Condro dari Indonesia. Nah, kami selalu berdoa setiap hari Kamis malam waktu Eropa untuk Bapak Ibu. Mungkin sudah terlalu ini ya, jam 2 pagi di Indonesia. Dan hari Sabtu dan Senin, setiap jam 6 sore waktu Eropa, kami berdoa untuk Eropa. Sebenarnya saya mendapatkan visi ini juga ketika Corona banyak sekali saya melihat doa-doa baik di Indonesia, di belahan benua lain yang mengatakan bahwa dari Indonesia akan dilahirkan atau akan banyak orang-orang yang berdoa, bahkan akan pergi ke Eropa karena Tuhan melihat Eropa harus bangkit. Dan ironisnya kami yang di Eropa melihat bahwa dulu Eropa mengirim para misionarisnya ke negara kita di Indonesia, dan saya sebagai orang Batak selalu ingat itu no mention ya. Namun ketika kita ada di Eropa, kita melihat Eropa ini sudah meninggalkan Tuhan. Di Jerman sendiri dari 80 juta, sekitar 80 juta, memang tercatat ada sekitar 55% itu orang beragama Katolik ataupun Protestan, tetapi dari 55% ini hanya 10% yang istilahnya menjalani rutinitas ibadah yang mau pergi ke gereja, itu tidak sampai 10%. Dan disinyalir dari 10% ini juga hanya 1% mungkin yang mereka benar-benar menghidupi firman Tuhan. Nah, di tengah kondisi ini semua mirip di hampir setiap negara di Eropa. Di tengah kondisi seperti ini kami merindukan supaya Eropa kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu tentu tantangan di sini itu tidak mudah. Kalau di Indonesia kita menghadapi tantangan kemiskinan, tantangan masyarakat sekitar kita yang tidak suka akan minoritas. Di Eropa ini berbeda. Secara mayoritas agamanya Kristen.
Tetapi survei membuktikan sekarang yang terbesar itu bukan Kristen sebenarnya, tapi mereka yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka orang-orang ateis. Ya, dikatakan itulah agama terbesar di Eropa. Sekitar 40-50% dari setiap negara itu sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan mereka benar-benar menyatakan diri mereka adalah ateis. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema saya sore hari ini adalah keterbatasan. Ya, keterbatasan kita mungkin terutama di tahun ini sangat familiar sekali ya dengan kata keterbatasan. Terutama dengan adanya corona, tiba-tiba semua terbatas. Ya, corona seperti membatasi ruang gerak hidup kita. Membatasi jarak yang tadinya bisa dekat, sekarang jauh tidak bisa tertempuh lagi. Kita tidak bisa pergi ke satu tempat dengan leluasa. Corona juga membatasi kita dari segi hubungan. Yang tadinya kita bisa dengan gampang berhubungan, beribadah bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba kita tidak bisa lagi berhubungan dengan leluasa dengan orang-orang sekitar kita, dengan saudara kita, di dalam gereja, dan lain sebagainya. Apa yang kita rencanakan, tiba-tiba semuanya buyar, ya, atau tertunda minimal, ya, baik itu di dalam pelayanan kita, konteksnya, di dalam orang-orang yang berbisnis, dalam usaha, juga dalam rumah tangga. Ada yang tadinya planning menikah karena corona, tertunda. Ada yang ingin tadinya membangun satu usaha baru, tertunda. Kami di Rock Frankfurt baru berdiri Juni 2019 karena corona, tiba-tiba tidak boleh lagi beribadah di tempat kami, di satu ruang tempat yang kami sewa dari pemerintah. Setelah dilarang untuk beribadah, tiba-tiba dapat surat gedung itu akan direnovasi, bukan lagi menjadi ruang pertemuan publik, tetapi menjadi kantor atau tempat pemadam kebakaran. Jadi kami istilahnya sudah jatuh tertimpa tanah pula gitu. Jadi sudah tidak bisa ketemu, ternyata tidak punya tempat lagi untuk beribadah. Semuanya tiba-tiba out of control. Kita tidak pernah merencanakan itu semua. Ya, tapi kita harus menerima. Ya. Jadi seharusnya mungkin dari kita ada yang ingin pelayanan lebih besar lagi, tiba-tiba buyar, tertunda. Atau ada planning yang tadinya kita yakin akan bisa kita jalani, tiba-tiba harus batal. Kita mulai dari nol lagi. Mulainya pun kapan? Kita tidak pernah tahu. Mungkin tahun depan, kita tidak tahu. Atau ada yang mungkin merasakan planning yang sudah dibuat atau kita sudah berjalan, tiba-tiba semuanya hancur berantakan. Entah itu karena peluangnya tidak ada, atau karena kematian. Semuanya berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, keterbatasan-keterbatasan ini, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pikirkan bahwa ada keterbatasan yang timbulnya itu dari dalam diri kita, dari dalam internal kita. Mungkin itu usia kita, mungkin itu juga penyakit yang ada di dalam diri kita, banyak sekali. Atau juga keterbatasan di dalam emosi kita mengelola satu masalah, keterbatasan intelek di dalam kita mengerti hikmat. Bahkan kita pun kadang-kadang tidak mengerti apa sih hikmat Tuhan di dalam hidup kita. Banyak keterbatasan yang munculnya dari dalam. Tapi ada juga keterbatasan yang sifatnya datang dari luar, seperti corona ini, itu dari luar kita yang masuk ke dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengendalikan karena datangnya itu dari luar. Nah, di tengah keterbatasan ini bagaimana kita melihatnya? Apakah keterbatasan itu sebuah tembok penghalang yang tebal dan tinggi tidak bisa
dilompati, tidak bisa diterobos. Yang kita melihat bahwa keterbatasan ini membuat kita jadinya kaku, terpaku di tempat, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kita memiliki sikap yang berbeda bahwa di dalam keterbatasan, di balik keterbatasan itu ada sesuatu, rencana Allah yang lebih besar lagi. Nah, mari kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Ada keterbatasan-keterbatasan dan bagaimana mereka melihat keterbatasan itu. Yang pertama, di dalam kitab Kejadian 2 ayat 17, keterbatasan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Kita melihat bahwa Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan di tengah Taman Eden. Mereka memiliki semuanya. Mereka mendapatkan otoritas dari Tuhan untuk mengelola taman itu. Mereka mendapatkan kebebasan untuk menikmati semua yang dihasilkan dari taman itu. Mereka juga menikmati hubungan mereka, kedekatan mereka dengan Tuhan. Mereka memiliki semuanya. Tetapi Tuhan memberikan satu keterbatasan kepada mereka. Tuhan katakan, dari semua pohon engkau boleh memakannya. Tetapi hanya dari satu pohon engkau dilarang. Engkau tidak boleh memakan buahnya. Seharusnya dari sekian, anggaplah itu ratusan ya. Gak usah sampai ribuan pohon. Dari ratusan pohon, Adam dan Hawa bisa menikmati buah-buah yang ada. Tetapi hati mereka melihat begitu Tuhan bilang jangan makan dari satu pohon. Kita melihat justru keterbatasan ini yang sebenarnya mereka bisa katakan oke lah, hanya satu dari sekian ratus, kita tidak perlu menikmatinya. Tapi justru satu ini yang membuat mereka, hati mereka condong untuk ingin tahu apa sih buah itu. Dan ketika iblis dalam rupa ular menipu mereka dan mengatakan kalau kalian makan itu, maka kalian akan memiliki pengetahuan sama seperti Allah. Hati mereka lebih condong untuk menerobos keterbatasan itu dan ingin tahu. Dan kita tahu apa akibatnya. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Bukannya bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka justru melanggar proteksi Allah. Sebenarnya Tuhan memberikan proteksi itu kepada mereka dengan melarang memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Contoh kedua, slide berikutnya adalah Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 dan 38 sampai 39. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, kita melihat keterbatasan diri Daud. Sampai-sampai Saul sendiri mengatakan begini, engkau mau maju berperang melawan Goliat? Engkau masih terlalu muda. Engkau tidak punya pengalaman berperang. Seharusnya ketika Saul mengatakan itu kepada Daud, Daud melihat keterbatasan dirinya. Secara logika dia bisa bilang begini, iya ya, saya tadi cuman maju nekat aja mencalonkan diri saya untuk berperang melawan Goliat. Seharusnya saya tahu diri, saya mundur aja deh. Itu lebih logis. Dan kita sebagai, kalau kita ada di dalam waktu itu ketika Daud berbicara dengan Saul, kita pasti bilang begini, iya, lu kan masih muda, kecil lagi, apalagi melawan seorang panglima perang. Bagus, tahu diri, mundur. Tapi Daud tidak melakukan itu.
Daud juga bisa saja dia nekat tetap maju dengan punya pikiran begini, gak apa-apa deh mati melawan Goliat, yang penting sempat maju dan sempat terkenal. Minimal orang tahu saya mati melawan Goliat. Bapak Ibu sekalian, apakah Daud berpikir atau bertindak seperti itu? Kalau Daud tadinya mundur, sejarahnya sudah tidak ada. Kalau Daud juga hanya maju pamer diri, sejarahnya juga sudah berakhir pada waktu itu. Tapi Daud tetap maju. Justru dengan keterbatasan dirinya dia berkata begini, saya tetap bisa mengalahkan Goliat. Dan saya akan mengalahkan Goliat bukan dengan senjata-senjata duniawi. Saya tidak akan memakai pakaian perangnya Saul. Dia memakai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dirinya, itu ketapel. Bapak Ibu sekalian, ketika Daud sadar dia sebenarnya adalah lemah, tetapi di dalam saat itu juga Daud sadar ada satu pribadi yang kekuatannya itu tidak tertandingi dan ada dalam dirinya, yaitu Allah yang Maha Besar. Bapak Ibu sekalian, ini Daud ketika dia masih bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, keterbatasan yang dia lihat ada dalam dirinya, tetapi keterbatasan itu dia tahu dia bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan segalanya, termasuk Goliat. Nah, kita akan melihat satu contoh lain dalam diri Daud. Slide selanjutnya. Di dalam keterbatasan yang sebaliknya, Daud di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 2 sampai 10, dia bukan lagi Daud yang waktu itu masih muda, belum pernah berperang. Daud yang masih kemerah-merahan warna kulitnya. Di dalam 1 Tawarikh 28, Daud ini sudah menjadi seorang raja. Dia ada di dalam puncak kekuasaannya. Dan dia punya satu keinginan, yaitu membangun bait Allah. Mengokohkan kerajaan Allah bagi Israel. Dan dia berkata begini, saya bisa. Saya sebagai raja bisa membangun bait Allah. Namun apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Daud, Daud, bukan engkau yang akan membangun baitku, tetapi Salomo anakmu. Saudara-saudara sekalian, coba kita membayangkan bagaimana Daud dalam posisi waktu itu. Dia mau, dia bisa. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa melawan keputusannya. Tapi ketika Allah berkata, bukan engkau Daud. Saya membayangkan kalau seseorang di dalam satu puncak ketenaran, baik itu di dalam usaha, baik itu di dalam politik, atau juga di dalam pelayanan. Dan Tuhan berkata, bukan engkau, jangan kamu. Kita bisa saja berkata begini, kan gak ada yang tahu Tuhan melarang saya. Manusia sekeliling saya akan menilai kalau saya maju terus. Mereka berkata, benar kamu raja, kamu bisa. Memang sudah selayaknya kamu maju. Kita bisa saja tetap maju terus demi nafsu dan ketenaran kita. Atau apapun yang ada dalam pikiran kita, pokoknya harus saya. Tetapi kita melihat sekali lagi Daud sekarang ini ada di dalam puncak kekuasaannya. Di dalam 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-10 tadi, Daud berkata, bukan saya, tetapi Salomo anak saya. Di dalam ayat yang 11 sampai 21, saudara-saudara sekalian, Daud bukan hanya tadi berkata, iya, Salomo meneruskan, tapi dia bahkan membantu Salomo mempersiapkan segalanya yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah. Segalanya. Baik itu
barang-barang yang diperlukan, baik itu orang-orang yang diperlukan, rencananya semuanya Daud sudah persiapkan. Salomo sebenarnya bagi saya hanya terima bersih. Tapi di sini kita melihat sekali lagi kebesarannya Daud. Ini bukan tentang saya, diri saya. Ini bukan tentang rencana saya. Tetapi ini tentang Tuhan. Ini satu kontras kehidupan Daud yang perlu kita teladani. Ketika dia tidak bisa apa-apa, dia tahu ada Tuhan yang akan memampukan dia. Di dalam satu Tawarikh kita melihat ketika dia bisa semuanya, tapi dia tahu juga itu ada Tuhan yang dia harus taati. Bapak Ibu sekalian, mari kita merenungkan di sini sejenak tentang kehidupan kita. Kita mungkin kadang-kadang demi prestis, demi orang melihat kita, harusnya kita berhenti, kita malah maju. Pokoknya saya. Atau kadang-kadang Tuhan berkata, maju malah kita berhenti. Karena apa? Karena kita merasa, aduh saya nggak mampu Tuhan. Bukankah seringkali ini kita alami dalam kehidupan kita? Agar terlihat oleh sekeliling kita, kita maju. Tapi di sisi lain agar kita tidak menerima satu kekalahan dalam pikiran kita, kita malah mundur. Yang pada intinya kita bersikap, kita berlaku, kita mengambil keputusan bukan supaya rencana Tuhan berjalan, bukan untuk kebesaran nama Tuhan, tetapi demi diriku, demi rencanaku. Padahal dari 3 kisah tadi kita melihat keterbatasan yang Tuhan berikan kepada Adam itu sebenarnya justru untuk menjaga dia, memproteksi dirinya. Keterbatasan Daud, tapi Bapak Ibu sekalian, tidak membuat dia membatasi kuasa Allah. Tapi di sisi lain kita juga melihat ketika dia bisa melakukan segalanya, dia dibatasi oleh Tuhan. Bukan hanya dibatasi sebenarnya, dia ditolak oleh Tuhan. Bukan engkau yang membangun bait Allah. Bukan engkau yang membangun rumahku, tapi Salomo. Slide selanjutnya Bapak Ibu sekalian, coba kita mengandai-andai ya. Mengandai-andai itu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Bukankah itu satu contoh di mana Tuhan kita dibatasi keilahiannya ketika dia dicobai oleh si iblis? Mari kita berandai-andai jika pencobaan itu terjadi sekarang di masa kini, di mana 7 miliar manusia itu melihat semacam Tuhan Yesus dicobai itu di dalam suatu arena. Arenanya ini ya ini dunia ini. Ya. Di sekelilingnya itu 7 miliar manusia menonton langsung. Bahkan 7 miliar ini membenci Tuhan Yesus. Dan pencobaan iblis itu diliput langsung dalam medsos, Zoom, YouTube, koran, semuanya meliput. Di situ Tuhan dibatasi keilahiannya. Tuhan ada pada waktu itu 100% kemanusiaannya. Dia tidak boleh memakai kuasa keilahiannya. Dan dia dicobai. Coba kita bayangkan jika iblis berkata begini, jadikanlah roti dari batu ini. Kalau engkau tidak bisa, engkau harus
makan makanan babi seperti yang ada di dalam perumpamaan Lukas 15 si bungsu. Kita bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada waktu sekarang ini. Dicobai, semua mata tertuju, dan itu diliput langsung, disebarluaskan. Lalu ada komentar, mari kita lihat, diakah Tuhan atau manusia? Bisa saja Tuhan ketika ada di dalam pencobaan pada masa kini, dia berkata begini, aku bisa tunjukkan siapa aku. Cuma merubah merubah batu itu gampang. Kalau aku tidak melakukan itu, bayangkan. Semua mata melihat aku harus makan makanan babi. Atau ketika Tuhan dibawa naik, disuruh menjatuhkan dirinya. Lalu iblis berkata begini, kalau engkau tidak menjatuhkan dirimu, misalnya sekarang ini di gedung tertinggi dunia yang ada di Dubai, di Burj Khalifa, engkau harus turun tangga. Dan di bawah itu kami akan melihat, menyoraki, ternyata engkau bukan Tuhan. Bisa kita bayangkan, daripada menanggung malu atau sekaligus langsung, aku akan tunjukkan Tuhan bisa berbuat seperti itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Jika ini terjadi pada masa kini, dia pun akan turun dari gedung tertinggi. Dia tidak akan menjatuhkan dirinya. Dia akan tetap turun tangga. Dia akan tetap mau disoraki oleh orang-orang sekelilingnya. Atau dalam pencobaan ketiga, ketika iblis berkata, aku serahkan semua isi dunia ini jika engkau menyembah aku. Kalau engkau tidak menyembah aku, engkau harus hidup paling hina. Hidup di kawasan yang paling kotor, paling bau, paling berbahaya. Karena engkau tidak mau menyembah aku. Saya yakin Tuhan akan tetap menolak dan menghidupi apa yang tidak kita sendiri tidak bisa bayangkan, untuk hidup di kawasan paling kotor, bau, berbahaya, dan dihina. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun ketika diberi keterbatasan, dia menerima keterbatasan itu demi satu rencana Allah yang terbesar, yaitu menyelamatkan kita manusia. Slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya katakan, keterbatasan itu harus kita lihat juga sebagai berkat rohani. Ketika kita dibatasi atau ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan itu membatasi ruang gerak kita, membatasi rencana kita, membatasi segalanya, jangan kita melihat ini sebagai suatu penghalang dalam kehidupan kita. Mari kita melihat ini sebagai proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita. Mungkin kita tidak bisa melihat, Tuhan kan harusnya gerejaku sudah lebih besar, harusnya rencanaku untuk menginjili sudah lebih jauh. Tuhan, sekarang saya cuma di rumah. Bahkan beberapa gereja berkata, aduh, jemaatku menurun. Tapi kita harus mengerti, justru mungkin di balik semua ini ada proteksi Tuhan bagi kita semua. Keterbatasan yang Daud miliki ketika dia ingin maju melawan Goliat, itu bukan ketika dia berani melawan keterbatasannya, itu bukan hanya untuk Daud supaya dia kelihatan sebagai orang yang besar, orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang Daud lakukan itu justru untuk membuat bangsa Israel melihat ada Allah yang hidup, yang besar, menyertai mereka melawan orang-orang Filistin. Di balik keterbatasannya, ketika Daud berani melawan, dia bisa melihat Tuhan menyertainya. Tapi yang lebih penting lagi,
bangsa Israel melihat ada Tuhan yang besar. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ketika Daud taat akan larangan Tuhan untuk membangun bait Allah, Daud melihat dia tidak boleh, tetapi rencana Allah harus berjalan. Dia tidak boleh membangun bait Allah, tetapi justru yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang akan diam di dalam kita, membangun tubuhnya. Itu yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengatasi keterbatasan ini? Caranya kita harus memiliki iman, percaya bahwa Tuhan memberikan keterbatasan di dalam kehidupan kita. Itu justru untuk membuat kita semakin bergantung kepada Dia. Dan semakin kita percaya bahwa apapun yang terjadi, entah kita harus diam di dalam keterbatasan kita, atau kita harus maju di dalam keterbatasan kita, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingin mengakhiri sharing saya ini dengan satu kutipan. Slide selanjutnya dari seorang Peter Cicero. Dia berkata begini, "The frightening truth is we can sometimes pass through our God-given limits and end up doing God's work without God." Dalam bahasa Indonesianya, di dalam keterbatasan saya berbahasa Inggris, saya coba menerjemahkan. Kebenaran yang menakutkan adalah jika kita kadang berhasil menerobos melawan keterbatasan yang diberikan Tuhan pada kita, dan kita berpikir menyelesaikan pekerjaan Tuhan, tetapi kita mengakhirinya tanpa Tuhan. Itu yang paling menyedihkan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikir kita lakukan untuk Tuhan, itu ternyata adalah sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mari kita semua bertanya pada diri kita, Tuhan, keterbatasan apa yang harus saya lawan, saya hancurkan dengan iman agar orang lain percaya kepada Tuhan? Ini bukan tentang kita, tetapi tentang orang lain. Ada keterbatasan yang Tuhan ingin kita lawan, kita terobos walaupun itu mustahil. Bukan supaya kita kelihatan kuat, bukan supaya kita kelihatan sebagai orang yang beriman, tetapi justru supaya orang lain yang diberkati, orang-orang sekeliling kita yang diberkati. Mari kita bertanya, Tuhan, mampukan saya untuk berani melawan keterbatasan saya. Tetapi pertanyaan kedua juga perlu kita pertanyakan, Tuhan, keterbatasan apa yang harus saya terima dan mentaati untuk saya tetap diam, mentaati keterbatasan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, sebagai cara Tuhan agar saya berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dua pertanyaan ini, apapun yang kita lakukan, masalah yang kita lihat dalam kehidupan kita, perlu terus-menerus kita pertanyakan. Haruskah saya maju melawan keterbatasan ini, Tuhan? Haruskah saya justru diam dan taat? Ini bukan tentang saya, Tuhan. Ini tentang Tuhan dan tentang orang lain yang ada di sekeliling saya. Mari Bapak Ibu sekalian semua, kita terus berdoa, kita terus bertanya kepada Tuhan, kita terus minta hikmat Tuhan. Tuhan, bantu saya melihat keterbatasan saya. Dan bantu saya Tuhan untuk mengerti apa yang harus saya lakukan di dalam keterbatasan kita.
1 tahun kita hidup dalam keterbatasan, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa berjumpa. Tapi saya percaya ada yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang Tuhan sedang persiapkan di dalam kita yang berkoneksi. Bapak Ibu ada di Indonesia, saya Pak Lut, dan beberapa mungkin dari Eropa. Tahun depan kita berdoa, Tuhan tunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami harus melangkah. Jika kita mentaati ini, saya percaya kita akan melihat pekerjaan Tuhan baik di Indonesia ataupun di Eropa. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan ada di Indonesia dan di Eropa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.